Itu sila pertama. Coba apa lagi? Siapa lagi? Pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia tentang apa? Oke, tentang tokoh. Coba tadi teman kalian kawan ya, kemarin kalian belajar dengan mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Tadi Shiren menjawab bahasa PPKN tentang makna sila pertama Pancasila. Oke, karena kemarin kita belajar makna pertama sila Pancasila, coba ibu tanya dulu sama kalian, siapa yang bisa menunjukkan di sini makna sila pertama Pancasila ada di mana? Ayo, siapa yang tahu? Bisa yang ibu tunjuk coba maju ke depan. Ayo maju. Ini dulu yang mana? Makna sila atau pengamalan sila pertama Pancasila yang mana? Ayo yang mana? Oke, sila pertama. Oke, dibaca apa? Oke, jadi teman kalian di sini menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila yang pertama ya, gambar pertama yaitu sikap toleransi dan saling menghormati antar beragama. Betul? Oke, tepuk tangan dulu untuk Jihan. Terima kasih Jihan.
ada satu contoh. Nanti ibu tunjuk ya. Siapa yang mau maju untuk menunjukkan pengamalan sila keempat. Ayo, Fatina. Bacanya apa? Sikap bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Oke, sikap bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Baik anak-anak, hari ini kita tetap belajar seperti kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4, yaitu mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Silakan dibuka dulu. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Silakan dibuka bukunya, buku temanya. Pembelajaran 4. Ya, dibuka. Oke, kalau sudah dibuka, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hai. Halo. Bisa diperhatikan? Bisa. Masih ada yang belum lihat ya, halaman 29. Halaman 29. Nah, silakan diperhatikan dulu. Tujuan pembelajaran kita setelah kita belajar pada hari ini ada beberapa ya. Yang pertama, kalian mampu membuat pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Jadi nanti kalian membuat pendapat sendiri ya mengenai sikap tokoh yang kalian baca. Kemudian peserta ini mampu menunjukkan pendapat pribadi tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai. Jadi nanti di sini kalian membandingkan sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila Pancasila. Jadi nanti kalian membuat refleksi pengalaman kalian selama ini dalam bersikap jujur seperti apa, ya? Oke, bisa semuanya? Selanjutnya, kata motivasi untuk hari ini, ya? Dipahami baik-baik kata motivasinya. Janganlah ada rasa terpaksa dalam belajar, agar semua yang kamu lakukan tidaklah sia-sia. Pahami? Jadi dalam belajar itu kalian jangan ada rasa terpaksa. Nanti kalau kalian ada rasa terpaksa dalam belajar, pembelajaran itu nanti tidak akan masuk, ya, tidak akan masuk di dalam otak kalian. Dan selanjutnya, bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru. Jadi setiap hari kalian datang ke sekolah, pasti kalian mendapatkan hal-hal yang baru dari gurunya, baik dari gurunya, baik dari pengalaman teman-temannya. Karena belajar itu bukan hanya dari buku, bukan hanya belajar dari gurunya, tetapi dari pengalaman kemudian juga bisa kalian ambil pelajaran. Oke, mengerti paham? Nah, selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Nah, lihat ya, kalian perhatikan gambar, ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan. Ini lagi ngapain? Gambar yang pertama lagi ngapain? Kemudian gambar yang kedua lagi ngapain? Sudah diperhatikan? Sudah ya? Kita lanjut. Apa yang kamu amati pada kedua gambar? Siapa yang bisa? Oke, ada yang bisa lagi. Silakan lanjut. Ceritakan. Bandingkan kedua gambar tersebut. Gambar pertama ada anak botak lagi nyontek di sebelah temennya yang sama-sama. Ada anak botak, oke. Terus gambar kedua ada anak yang lagi ngerjain ruangan tapi nggak nyontek. Oke. Jadi kata Alia Putri Indra, gambar pertama ada anak
mengerjakan ulangan, tetapi lagi nyontek. Tetapi yang kedua, gambar yang kedua tidak menyontek. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap dari Koko pada gambar 1 dan 2? Siapa yang bisa? Yang lain, ayo, Maulana. Coba. Bagaimana sikap dari kedua gambar? Gambar pertama sikapnya bagaimana? Gambar kedua sikapnya bagaimana? Sikap gambar pertama sikapnya tidak boleh diikuti, itu sikapnya buruk. Gambar pertama bisa diikuti sikapnya, gambar kedua sikapnya baik. Oke, tadi Maulana menjawab gambar pertama, gambar yang tidak sikapnya tidak boleh diikuti karena sikapnya itu bersikap buruk. Kemudian gambar kedua katanya bisa diikuti karena sikapnya baik. Siapa yang bisa menyebutkan sikap apa yang terkandung di dalam foto yang kalian amati? Sikap apa? Ayo. Kalau tidak menyontek itu sikap apa namanya? Oke, sikap tidak jujur balikannya. Oke, sekarang Ibu mau kalian perhatikan pembelajaran dari Ibu ya. Dan di sini Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Silakan diperhatikan baik-baik. Catat kalau perlu dicatat. Ya, nanti setelah ini Ibu akan bertanya lagi mengenai isi video yang kalian lihat atau amati. Silakan diperhatikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pada hari ini bersama Ibu Putri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4 dengan mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Salah satu pengamalan Pancasila pertama Pancasila adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh bersikap jujur. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contohnya yaitu sikap jujur. Yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Jadi anak-anak pada saat ulangan, anak-anak tidak boleh mencontek kepada temannya. Jadi harus menggunakan jawaban sendiri dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli saat jajan. Anak-anak pada saat jajan di kantin, anak-anak harus membayar sesuai dengan harganya. Tidak boleh kurang dari harga yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas. Nah, anak-anak, jika terlambat masuk kelas, anak-anak harus mengatakan alasan yang sebenarnya. Tidak boleh berbohong. Kemudian, contoh sikap tidak jujur. Yang pertama, bohong kepada orang tua dengan melebihkan uang sumbangan yang harus dibayarkan ke sekolah. Anak-anak jadi tidak boleh berbohong baik kepada orang tua, orang lain, teman, dan kepada guru. Apalagi berbohong kepada orang tua untuk melebihkan uang sumbangan. Padahal anak-anak mengambil sebagian uang sumbangan untuk jajan, jadi tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, menyontek ketika ujian. Nah, menyontek ketika ujian juga termasuk sikap tidak jujur. Kemudian janji, tidak menepati janji. Nah, anak-anak kalau sudah berjanji kepada temannya atau kepada orang lain harus ditepati ya. Akibat bertindak jujur. Tolong perhatikan. Nah,
Akibat bertindak jujur biasanya dipercaya oleh orang lain. Kemudian hidup merasa tenang. Kemudian akibat tidak jujur. Nah, kira akibat tidak jujur apa ya? Nah, akibat tidak jujur yaitu antara mendapatkan dosa, kemudian merasa gelisah, selalu mengingat perbuatan yang tidak jujur akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Jadi anak-anak harus bersikap jujur atau berkata jujur. Dan kenapa? Kalau misalnya anak-anak sudah berbohong sekali, nanti teman-temannya yang untuk kedua kalinya tidak percaya kepada Oke. unsur-unsur cerita menggunakan pendapat pribadi. Unsur-unsur cerita, tokoh, konflik, bisa mulai menggunakan pendapat pribadi. Yang pertama, sikap yang perlu diteladani dari seorang tokoh, misalnya sederhana dan jujur. Kemudian, sikap tidak patut diteladani dari seorang tokoh, misalnya malas dan tidak jujur. Dan yang selanjutnya, contoh pesan moral yang ada dalam suatu cerita adalah kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Karena berlaku jujur dari kecil ketika dewasa tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Ketika kejujuran akan merugikan diri sendiri. Jadi anak-anak, unsur-unsur cerita yaitu termasuk tokoh, konflik, dan pesan moral menggunakan pendapat pribadi, anak-anak harus bersikap jujur. Contoh pesan moral yang ada di sini yaitu berlaku jujur dari kecil, karena nanti akan terbawa ke dewasa. Dari kecil anak-anak sudah berbohong, apalagi nanti sudah dewasa. Jadi harus dibiasakan untuk bersikap jujur. Baik anak-anak, selamat belajar untuk hari ini. Oke. Ya. Kawan apa yang ada di dalam video? Kawan pelajarannya apa? Oke, sekarang ditanya. Siapa yang bisa menceritakan kembali atau menjelaskan kembali isi dalam video pembelajaran tadi? Ayo. Siapa? Yang kalian ingat apa? Ada Janeta? Siapa? Oke, Putri Misra lagi. Silakan. Dilarang menyontek, harus bersikap jujur, harus Apa lagi? Ada. Ayo, yang lebih lengkap lagi siapa yang lebih paham lagi isinya apa? Oke, Maulana, silakan. harus jujur, orang tua, tidak boleh menyontek, jangan suka berbohong, tidak boleh melebihi uang yang buat sumbangan, tidak menyontek, terus dari kecil harus jujur, biar gedenya juga jujur. Oke. Kecilnya kalau berbohong, gedenya juga tetap berbohong. Oke. Jadi kesimpulannya harus bersikap jujur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Maulana dan Putri Misra. Oke, terima kasih untuk keduanya. Baik, tadi adalah video pembelajaran mengenai materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat dipahami apa yang kalian amati pada video ya. Nah, setelah ini ayo kita membentuk kelompok lagi ya. Kita membentuk kelompok seperti biasa. 6 kelompok. Semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, Ibu cek dulu
5. Oke, kelompok 6. Oke, semuanya sudah duduk per kelompok ya. Nah, sekarang coba kalian lihat cerita yang ada di buku tema. Sudah? Cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Sudah lihat semuanya? Nanti kalian akan membaca dulu cerita yang ada di buku mengenai pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Setelah itu, Ibu mau kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian mengenai apa yang kalian baca. Coba supaya lebih enak lagi, kita akan membaca secara bergantian ya. Nanti kalian akan membaca secara bergantian. Perhatikan ya. Jadi kalau ada temannya yang membaca, perhatikan apa yang dibaca temannya. Nanti Ibu langsung disambung ya. Bisa? Oke. Dimulai dari Dita dulu. Pemimpin idola, pemimpin yang tidak mampu sebangku mungil terkulit kita menangis. Tidak banyak bicara daripada itulah dirinya. Dia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Oke, lanjut Maulana. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan menulis sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan dia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Oke, lanjut Novi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-teman mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Oke, lanjut. Lutfiana. Hari ini Bu Tati mengingatkan ulangan matematika sebagai siswa tidak siap termasuk bubut si jagoan bola yang duduk di belakang. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur. Ibu protesnya ulangan tetap berlangsung bubut. Resah ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba di tangannya kursi Ida dari belakang. Set. Ida, bantu aku dong geser sedikit agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu Pisma Gugut. Oke, lanjut Kenta. Tidak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong, tidak sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Lanjut Ciren. Ibu tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Bubut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu itu berakhir, Bubut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya kepada Rulai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Bubut. Oke, lanjut Raffi.
Maaf ya gugur, aku bukan tidak ingin membantumu mencontek dan memberi contekan kepada teman-teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Katanya kepada gugur. Oke, lanjut Fatima. Tidak masa menyontek sekali saja dianggap korupsi. Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa. Kata gugur. Gugur justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan bodoh untuk melakukan korupsi. Oke, lanjut. Alia Janeka. Dalam bentuk apapun tidak menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugur terdiam. Oke, stop. Lanjut. Rama Akanda. Memang tidak salah. Kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Oke, selesai. Coba, siapa yang bisa menceritakan kembali apa yang kalian baca tadi? Ayo, siapa? Kalista? Atau Shiren? Enggak. Oke, tadi kalian baca judulnya apa sih judulnya? Ya, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Tadi ada siapa aja tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita? Tadi kalian sudah membaca, pasti kalian sudah tahu sifat Ida bagaimana, sifat Gugur bagaimana. Nah sekarang Ibu mau kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ibu membagikan LKPD ya, seperti biasa. Ibu membagikan LKPD kepada kalian. Kalian akan berdiskusi terlebih dahulu bersama teman kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan. Kalau dikerjain ya, jangan lupa tulis nama anggota kalian dulu ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian mengenai cerita yang kalian baca. Habis itu isi pertanyaannya. Sabira Afifah, kenapa? Kalau sudah tulis nama kelompoknya, silakan kalian kerjakan. Itu ada di halaman berikutnya ya. Ayo berdiskusi ya. Bantu temannya, jangan hanya satu orang.
Kembangkan pendapat kamu. Tadi kamu sudah baca, kalau misalnya tadi baca lagi pendapat kamu tidak dulu bagaimana? Coba ditanya sama bersama. Nah, lebih banyak kalau ditanya. Ini pendapat kamu ya.
Oke, selesai. Tidak ada yang tulis lagi. Nah, coba yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari tadi sudah selesai yang pertama ya. Nanti setelah ini kelompok apa? Oke, bunga mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tokoh-tokoh terdapat di dalam cerita Ida dan Gugut yang dilakukan Gugut saat belajar menyontek. Pendapatmu tentang sikap Gugut tidak jujur karena dia menyontek. Judul cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Tidak mau membantu Gugut untuk mengerjakan ulangan. Pesan moral dalam cerita tidak boleh berbohong. Pendapatmu tentang sikap tidak jujur dan pandai. Coba semuanya diperhatikan ya, nanti ada yang mau bertanya tidak? Menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Iya, karena dia jujur. Menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Tidak, karena dia berbohong. Contoh sikap jujur yang pernah kamu lakukan, tidak menyontek. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Bunga Melati. Nah, sekarang kelompok apa yang maju? Bunga mawar, silakan. Silakan buktikan setelah ini bunga lavender ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Mawar ingin mempresentasikan jawaban hasil dari diskusi kami. Judul cerita, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Tokoh-tokoh terdapat di dalam cerita Gugut dan Ida. Yang dilakukan Gugut saat ulangan ingin menyontek Ida dengan uang 10.000. Pendapatku tentang sikap Gugut? Guru tidak terpuji. Ida tidak mau membantu Gugut karena menyontek itu sama dengan korupsi, apalagi menyogok. Pesan moral dalam cerita tidak boleh menyontek karena sama saja dengan korupsi. Pendapat tentang sikap Ida baik dan dapat dicontoh. Menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, karena walaupun disebut 10.000 oleh Gugut, Ida tetap tidak mau. Menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Tidak, karena Gugut menjogok Ida. Contoh sikap jujur yang pernah kamu lakukan. Jujur saat sedang ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
yang bagus. Tokoh-tokoh terdapat di dalam cerita Ida dan Gugut. Yang dilakukan Gugut saat ulangan adalah ingin menyontek Ida. Pendapat tentang sikap Gugut adalah seharusnya Gugut tidak menyontek karena itu perbuatan tidak baik atau tidak jujur. Ida tidak mau membantu Gugut. Ida tidak mau membantu Gugut karena itu perbuatan tidak jujur atau korupsi. Pesan moral dalam cerita harus bersikap jujur dan tidak menyontek. Menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Iya, karena ia bersikap jujur. Menurutmu sikap jujur sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Tidak, karena ia tidak bersikap jujur. Contoh sikap jujur yang pernah kamu lakukan: tidak pernah berbohong kepada orang tua dan tidak menyontek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lupa. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya untuk Bapak Profesor? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Siapa lagi? Oke, kelompok Gugut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuliah ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Tokoh-tokoh terdapat di dalam cerita Ida dan Gugut. Yang dilakukan Gugut saat ulangan, Gugut ingin mencatat jawaban Ida. Judul cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Pendapatmu tentang sikap Gugut buruk sekali. Ida tidak mau membantu Gugut karena Gugut ingin melihat jawaban Ida. Pesan moral dalam cerita tidak boleh menyontek. Pendapatmu tentang sikap Ida. Menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, benar sekali Ida baik. Menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Sikap Gugut tidak baik dan tidak jujur. Contoh sikap jujur yang pernah kamu lakukan: mau mengembalikan barang orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan duduk kembali. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Judul cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Tokoh-tokoh terdapat di dalam cerita Ida dan Gugut. Yang dilakukan Gugut saat ulangan, meminta contekan kepada Ida. Pendapatmu tentang Gugut meminta contekan kepada Ida. Pendapatmu
tentang tidak bohong pada tidak membuat tersebut. Itu adalah sikap yang tidak jujur. Pesan moral di dalam cerita tidak juga patut dan dijadikan teladan. Oke, yang lain silakan perhatikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pekara Pancasila? Ya, karena Ida jujur karena tidak kasih gugut contekan. Menurutmu sikap gugut sesuai dengan makna sila pekara Pancasila? Tidak, karena dia meminta contekan kepada Ida. Contoh sikap jujur yang pernah kamu lakukan. Tidak berbohong kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Oke, terima kasih semuanya sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya tidak mengenai materi pada hari ini? Ada? Semuanya paham? Oke, alhamdulillah semuanya paham ya. Nah, untuk kelompok yang paling terbaik, tadi Ibu sudah lihat jawabannya yang lengkap, terus jawabannya paling sesuai. Tadi kelompok Arkada. Tepuk tangan dulu. Satu aja yang terbaik. Semuanya juga baik ya, tapi harus lebih bagus lagi. Oke? Kita, Ibu kasih bintang untuk Bapak Arkada. Beserta kelompok ya. Jangan menang gitu dong. Santai, tepuk tangan dulu. Oke, coba supaya lebih semangat lagi kita ice breaking dulu. Supaya tadi Ibu sudah lihat pada lemes semua. Coba semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasi goreng lagi. Supaya semuanya pintar ya, walaupun kalian cuma makan. Oke, masih ingat? Oke, bisa ya. 1, 2, 3, mulai. Nasi goreng, aku kuat, rasanya cap jempol, hidung satu, mereka dua, ditarik, tarik, tiga, mulutnya digoyang, Terima kasih semuanya. Oke, lanjut ya. Udah ya, sama-sama terbaik. Karena sekarang pertanyaan Ibu, apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa? Oke, jawabannya yang besar ya. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Coba ceritakan. Bahasa Indonesia. Ya, Bahasa Indonesia materinya pemimpinku idolaku. oh ini ceritanya tadi. Ya, Terus apa yang kamu tangkap dari pembelajaran kita pada hari ini? dilarang menyontek, harus bersikap jujur. Oke. Jangan. Sesuai sila pertama Pancasila tidak? Sikap jujur. Iya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Nah, pertanyaan yang kedua. Di bagian mana pembelajaran yang kalian menurut kalian sulit? Ada yang sulit tidak pembelajaran pada hari ini? Tidak ada.
kalian. Nah, yuk kita menyampaikan atau menyimpulkan. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Dan memberikan kesimpulan? Biasanya si Reni. Ayo si Ren. Ayo, silakan berdiri dulu si Ren. Ceritakan apa yang sudah kamu tangkap atau simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. PPKN kita belajar tentang sila pertama. Sila pertama ada yang namanya akibat jujur. Akibat jujur adalah dapat dari orang lain, dan akibat tidak jujur adalah tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Lalu bahasa Indonesia tentang tokoh. Tokoh memiliki peran masing-masing. Seperti Gugus. Memiliki sifat tidak jujur, tapi tidak memiliki sifat yang jujur. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh Shiren. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi mengenai pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham materi kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, sehingga kalian dapat menyelesaikan soal evaluasi dengan baik. Oke, yang sudah dapat soalnya silakan tulis, jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama, tulis kelas, langsung dikerjakan. Oke, tulis namanya yang sudah dapat baca soalnya. Waktunya 5 menit ya. Baca baik-baik soalnya, dipahami soalnya, dipahami apa yang ditanyakan, dan ingat dengan jawabannya. Ini jawaban yang menurut saya paling tepat.
Udah ya? Maka dikumpulkan di tengah-tengah mejanya. Kelompok di sini sudah? Oke, sudah. Kelompok kedua, sudah? Kelompok tiga, lima, sudah. Kelompok enam, oke. Semuanya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan di tengah-tengah mejanya. Nanti ketua kelompoknya mengumpulkan itu ya. Kita lanjut. Nah, kita ice breaking dulu sebelum kita nyebrang ya. Ice breaking semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Oke, semuanya berdiri. Di sini Ibu punya ice breaking lagi tentang kuku-kuku. Siapa yang tahu kuku? Oke, semuanya pasti berdiri ya. Nah, jadi itu hai. Oke, semuanya diperhatikan, ikutin ibu. Belajar, lima jalan, indah sekali, kuku-kuku cantik sekali. Baik, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa kalian ulang-ulangi pembelajaran apa yang kalian dapatkan di sekolah. Kalian ulang-ulangi di rumah supaya kalian tidak mudah lupa. Dan ingat besok kita tetap belajar di tema 4, di pembelajaran subtema 1, di pembelajaran 5. Hari ini pembelajaran 4, besok kita masuk pada pembelajaran 5. Oke, bisa semuanya? Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, Ibu minta kepada Maulana untuk membimbing doa dulu. Oke, Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Tuhan